Sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Dalam rekaman video amatir, tampak beberapa pekerja di komplek pergudangan Tambak Langon, Surabaya berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar Jumat siang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya, yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Seorang saksi mata mengatakan saat awal terjadinya kebakaran terdengar 5 kali suara ledakan dan yang paling besar terdengar pada ledakan terakhir. Bahkan saat meledak, atap dari bangunan terbang hingga tersangkut pada kabel listrik yang ada di depan gudang. Ya, pertama ledakan dulu. Ya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Sementara itu, untuk memadamkan api, sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Siang hari ini, jadi kita tadi menerima telepon dari command center, kemudian teman-teman langsung melakukan pergerakan menuju ke lokasi. Jadi yang terbakar adalah etanol ya, etanol itu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya, teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman, jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Kayaknya gudang penyimpanan, karena tadi itu infonya itu begitu kita masuk itu ada tangki, dia melakukan pengisian ke tong-tong tangki, dari tangki mengisi ke tong-tong drum-drum yang ada di situ. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 3 unit sepeda motor yang terbakar. Kerugian yang timbul ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dari 39 siswa yang menjalani pendidikan disiplin di Markas Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian sekolah. Selain didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak merubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini adalah hari pertama siswa yang masuk barak mulai berkegiatan. Apakah cara ini efektif? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Purwanto. Halo, selamat sore Pak Purwanto. Selamat sore. Baik, Pak Purwanto, boleh dijelaskan bagaimana sih Pak jalannya program di barak militer untuk siswa ini? Ya, program di barak militer itu sebenarnya tidak berbeda dari sisi pembelajaran dengan yang di sekolah lakukan. Mereka tetap menerima pelajaran-pelajaran sesuai dengan apa yang harus diberikan oleh guru-gurunya di sekolah, karena guru-gurunya datang ke situ. Nah, namun ada hal yang lain adalah bagaimana mereka mendapatkan pembiasaan gitu. Pembiasaan yang menjadi stimulan positif buat mereka sejak mulai mereka bangun sampai mereka tidur lagi. Jadi artinya 24 jam mereka dibiasakan dengan hal-hal yang positif, karena biasanya kan di rumah itu mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang positif, sehingga mereka
melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi ini dipastikan bahwa mereka pembelajarannya tetap berjalan dan di situ mereka mendapatkan suplemen kedisiplinan, kemandirian, pembiasaan-pembiasaan baik yang diterima dari teman-teman TNI dan mereka mendapatkan perhatian lebih juga dari guru-guru bimbingan dan konseling gitu. Baik, untuk mekanisme pembelajarannya sendiri antara disiplin dengan pelajaran di sekolah untuk di Barak itu seperti apa Pak? Tadi kan juga Bapak bilang bahwa gurunya yang ke Barak begitu ya Pak ya? Ya, kita sudah menyiapkan kepada mereka karena ini sekarang ini lagi masa ujian untuk yang kelas 9. Jadi mereka diberikan kesempatan mengikuti ujian di tempat itu dengan guru datang ke tempat. Kemudian karena kelas 7, 8 itu hari ini ke depan selama seminggu itu mereka belajar di rumah teman-temannya itu. Dan mereka di sana mendapatkan pelajaran lebih karena nanti akan didatangi oleh guru-guru bimbingan konseling. Jadi satu guru bimbingan konseling itu akan memberikan layanan untuk 3 orang siswa di situ. Jadi mereka bahkan mendapat kelebihan karena saat teman-teman mereka belajar dari rumah, mereka di sini belajar kedisiplinan, belajar pembiasaan dan mereka dapat konseling dari guru-guru bimbingan dan konseling. Baik, saat ini kan sudah ada 39 siswa yang ikut pendidikan disiplin nih Pak. Kategori apa sih Pak yang melibatkan begitu, yang membuat anak-anak ini menjadi masuk ke barak militer, itu kategorinya seperti apa? Kan kadang ada yang bilang anak nakal, terus yang minum-minuman, tawuran, atau seperti apa sebetulnya? Seperti jelasnya itu seperti apa Pak? Ya, ini anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus sebenarnya ya. Karena anak-anak ini biasanya berada di lingkungan yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembangnya secara baik. Jadi mereka banyak yang terkondisikan oleh lingkungan gitu. Kurang perhatian dari orang tua, kemudian lingkungannya tidak memberikan stimulasi yang positif seperti yang mereka dapatkan sekarang di resimen gitu ya. Jadi mereka ada yang tawuran gitu dengan teman-temannya dari sekolah lain, ada yang berkendara bermotor kemudian main dan tawuran, ada yang tidak masuk ke sekolah padahal dari rumahnya berangkat begitu. Jadi bervariatif. Baik, banyak yang meminta juga kebijakan ini kan agar dikaji terlebih dahulu. DPR juga meminta agar ini dikaji terlebih dahulu sebelum diterapkan. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya kenapa harus dikaji? Karena ini sebenarnya kan udah memberikan kajian. Nah, kalau hari ini pemerintah pusat memberikan tema Hari Pendidikan Nasional Partisipasi Semesta, itu seluruhnya diterjemahkan secara baik oleh kita para praktisi di lapangan. Ini kan partisipasi semesta. Ini kan pendidikan karakter yang dalam Perpres 87 tahun 2017 diamanatkan bahwa pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan karakter dengan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah. Dan ini program kolaboratif loh. Jadi program yang sangat visioner kalau menurut saya karena melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Orang tuanya juga kita konseling kok. Jadi ini bukan hanya siswanya saja yang kita konseling oleh guru bimbingan konseling karena ini anak-anak kan sebenarnya mempunyai potensi yang bagus. Mereka selama ini kalau kita perhatikan itu banyak anak yang punya potensi tapi tersalurkan secara tidak baik. Baik, Menteri Pendidikan saat ini kan juga belum mau berkomentar terkait program anak nakal dimasukkan ke barak militer. Nantinya ini apakah masih dikaji seperti apa Pak? Iya, ini saya bersama rekan-rekan itu sudah memperhitungkan bahwa apa yang kita lakukan di situ itu akan berdampak positif begitu ya, karena semuanya terlibat di situ.
psikolognya terlibat, kemudian anak-anak mendapat konseling secara serius dari guru BK-nya yang selama ini mungkin mereka tidak mendapatkan seserius ini gitu. Kemudian secara pembiasaan habituasi mereka dari mulai bangun sampai tidur lagi mereka terpola, mereka olahraga. Jadi potensi-potensi yang ada dalam diri mereka selama ini tersalurkan pada hal-hal yang positif gitu. Pak, untuk anggaran sendiri ini dari daerah seperti apa, Pak? Ya ini disupport dari anggaran pemerintah daerah gitu. Jadi makan mereka selama di sana ditanggung oleh pemerintah daerah. Berapa besarannya, Pak, untuk anggaran yang dikucurkan untuk anak nakal masuk barak militer ini? Ya ini tergantung. Jadi nanti untuk makan itu kan kisaran 15.000 per orang. Satu kali makan. Baik, semoga dengan adanya program ini siswa bisa lebih didisiplinkan dan juga bisa membentuk generasi emas Indonesia nantinya. Terima kasih banyak Bapak Purwanto atas waktunya sudah bergabung bersama Ayu sore hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah, kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Resimen 1 Setirayuda Kostrad. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Payung hukumnya, Pak? Udah. Kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya. Dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah. Kalau pembiayaannya nanti dari ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Pak Gub, hingga saat ini udah berapa siswa Pak Gub yang kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30 Pak. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Pak, ada rencana buat siswa yang agak gemulai Pak, seperti apa ke depannya? Ya kita satu-satu dulu deh. Ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan lah gimana sih? Untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI? Kita kan pendidikan ada konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh. Bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak SMP. Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya
tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai hari ini dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. Jadi sama Pempus ya? Enggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih Mbak, makasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan.